Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang rebalancing daripada indeks. Jadi Bursa Efek Indonesia setiap 6 bulan melakukan yang namanya evaluasi mayor. Evaluasi mayor itu artinya indeks-indeks yang disebutkan di sini, IDX 30, LQ45, IDX 80, Kompas 100, Bisnis, MNC, dan Infra, itu akan dilakukan evaluasi terhadap dua hal, bobotnya dan anggotanya. Nah, kalau dia Februari Juli, berarti apa dilakukan evaluasi di Januari. Nanti yang Agustus Januari baru evaluasinya pada bulan Juli nanti. Ya, jadi dia Januari untuk evaluasi Februari Juli, kemudian yang Juli untuk evaluasi Agustus Januari, 6 bulan 6 bulan. Nah, indeks-indeks ini, terutama IDX 30, LQ45, merupakan indeks yang sudah cukup tua di Indonesia, apalagi LQ45, dan banyak dipakai oleh reksadana sebagai indeks acuan. Tidak hanya reksadana sih, setahu saya investor institusi pun banyak yang menggunakan, kalau nggak LQ45, IDX 30 sebagai benchmark dalam pengelolaan portfolionya. Nah, biasanya kalau kita lihat medianya membahas tentang saham apa yang masuk, saham apa aja yang keluar. Ya, itu satu hal gitu ya. Nah, saya lebih tertarik membahas tentang bobot daripada saham dan sektoralnya before and after. Jadi setelah evaluasi ini, rebalancing ini, itu kira-kira masih sama nggak bobot daripada sektoralnya maupun per sahamnya. Nah, untuk lebih lengkapnya sebagai berikut. Jadi bobot saham itu dihitung menggunakan metode yang namanya free float adjusted market capitalizations. Ya. Jadi saya dari bawah ya, market capitalizations artinya perkalian antara harga saham dengan lembar saham untuk mendapatkan market caps-nya. Kemudian free float, ya, free float itu artinya porsi saham milik publik, market caps di atas dikalikan dengan free float. Kemudian ada kata adjusted, ya, adjusted itu artinya tidak hanya disesuaikan dengan free float-nya aja, tapi di dalam indeks itu ada ketentuan-ketentuan. Misalnya di IHSG maksimal satu saham itu 9%, kalau di LQ45 di X30 di satu saham itu maksimal 15%. Apabila perkalian antara market caps dengan free float menyebabkan ada saham bobotnya di atas 9 atau 15% sesuai indeks acuan, maka akan di-adjust. Makanya disebut dengan free float adjusted market capitalizations. Nah, cara hitung ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di YouTube sebelumnya. Bapak Ibu tinggal Google aja YouTube saya, menghitung bobot saham, ya. Kemudian sektoralnya juga datanya bisa diperoleh di IDX, di indeks, kamu cari aja IDX IC. Ya, itu nanti keluar data saham apa masuk sektor apa, seperti itu. Nah, untuk perbandingan before dan after, saya menggunakan LQ45. Nah, kemudian bobot saham itu kan berarti perkalian antara harga dengan lembar, kemudian dikali free float, dikali dengan faktor adjustment-nya. Itu saya menggunakan yang lama itu Oktober 2022. Kenapa Oktober 2022? Karena walaupun dia punya adjustment itu 6 bulan sekali, evaluasi mayor, ada lagi namanya evaluasi minor. Jadi di tengah-tengah yang 6 bulan itu, bobot-bobotnya akan dikoreksi. Kalau dia lebih dari 15%, untuk IDX 30, LQ45, maka akan dikurangin. Jadi bobotnya bisa tengah-tengah turun. Evaluasi minor itu tidak ada anggota yang keluar masuk, cuma bobotnya saja. Dan karena LQ45 ini, dia punya evaluasi minor itu terakhir per Oktober 2022. Makanya saya menggunakan harga akhir Oktober 2022 dengan bobot yang juga berlaku pada saat itu. Nah, kemudian yang baru ini, yang baru kan sudah ada nih daftar sahamnya. Cuma kan harganya belum ada. Kita baru tahu harganya nanti tanggal 1 Februari. Saya menggunakan asumsi tanggal 27 Januari 2023. Nah, jadi saya bandingkan persentase bobot di akhir Oktober
yang merupakan periode evaluasi minor dengan yang akan terjadi. Nah, pengumuman saham keluar masuk LQ45 ADX30 itu saya lihat bursa sudah bagus. Mereka mengumumkan minimal ya 1 minggu atau mungkin 5 hari kerja sebelum berlaku yang baru. Jadi selama 5 hari kerja ini manajer investasi sudah bisa hitung-hitungan nih. Oh ya ini masuk, ini keluar, bobotnya jadi segini. Nanti saya penyesuaiannya gimana. Kalau dia kasih taunya pas last minute, nah itu bahaya. Kita kan jadi terburu-buru. Jadi pemberitahuannya bisa 5 hari sebelumnya. Apakah manajer investasi harus menyesuaikan setelah 1 Februari? Enggak juga sih. Setelah ada pengumuman, setahu saya MI sudah bisa melakukan penyesuaian. Jadi kalau dikasih tahu ini saham ini mau masuk, saham ini mau keluar. Saham yang mau masuk walaupun belum anggota LQ45 DX30 sudah bisa dijadikan portfolio karena menggunakan pengumuman dari bursa tersebut. Nah, tadi saya jelaskan data, saya perbesar. Kurang lebih tampilannya seperti ini, ya. Jadi kita bisa lihat seperti ini, barang baku. Ada yang baru masuk yaitu ESSA, bobotnya dari sebelumnya 0 menjadi 0,52%. Kemudian ada lagi yang baru masuk juga, Akra, ya. Akra dari yang tadinya nggak ada menjadi 0,54%. Kemudian ada juga yang keluar, Bevin, ya, yang 0,32 keluar daripada sini. Kemudian ada yang baru masuk Saratoga 0,21. Nah, ada 6 yang masuk ya. 1, 2, 3. Sido muncul, S Hardware, sama SCMA. Yang keluar tadi ada Bevin, Wika, HMSP, kemudian Mika, uh, Era, MNCN. Ya, jadi ini saham yang masuk, saham yang keluar. Uh, ini kan cukup banyak ya. Nanti saya akan bahas lebih detail di satu persatu. Nah, yang pertama ya, sektor barang konsumen non primer ya. Sekarang saya juga lihat aneh juga sih bahasanya. Ada konsumen non primer, ada konsumen primer ya. Kita lihat ya, konsumen primer, konsumen non primer. Nah, kalau konsumen primer ini sepertinya itu barang yang kita gunakan sehari-hari. Jadi seperti Alfamart ya. Alfamart ini kan barang sembako. Cepin ini juga ayam kan, ayam potong, rokok, Indomie, ini distributor Indomie, ini Indominya kalau nggak salah. Ini juga ayam, ini kebutuhan sehari-hari. Kemudian ada konsumen non primer. Nah, ini mungkin mengacu kepada kebutuhan yang utama, tapi tidak utama-utama banget nih. Seperti S Hardware, ya. Era handphone S Hardware ini mungkin kalau kita ke sana kan home appliance ya, kalau nggak salah home appliance itu peralatan rumah tangga, ember lah, jam lah, kaca lah, aqua galon lah, macam-macam gitu. MNCN ya hiburan, SMA juga hiburan televisi. Jadi yang primer yang ini, yang non primer yang ini. Nah, kalau kita perhatikan konsumen primer berdasarkan yang 27 Januari berlaku 1 Februari nanti bobotnya naik, tapi ada yang keluar. Ya, artinya ada saham yang keluar pun bobotnya masih bisa nambah. Bisa karena faktor harga yang sudah berubah, bisa juga memang ada bobotnya yang bertambah. Contoh kayak Alfamart dari 2,5 jadi 2,75. Cepin 17 jadi 2. ICBP 1 jadi 1,2. INDF 1,3, 1,5. Java nggak banyak berubah, Unilever juga cuma tipis. Jadi walaupun ada yang keluar, bobot konsumen primer itu malah meningkat, walaupun cuma 0,5% ya. Nah, 0,5% kan kalau kita punya dana 1T, 1% kan 10 M. Ya ini bertambah 5 miliar lah begitu. Nah, kalau konsumen non primer ini ada 2 yang masuk, 2 yang keluar, bobotnya dari 0,47 jadi 0,4. Ya ada turun tapi terus terang nggak banyak. Nah, kemudian fakta menarik lain, sektor teknologi. Ya, teknologi tidak ada in, tidak ada out. Nah, tidak ada in, tidak ada out, tapi bobotnya turun ya dari 8,8 jadi 6,1. Kalau yang tadi naik 2%, ini turun 2 lebih dari 2%. Di mana buka bobotnya naik, MTech
bobotnya turun, Goto yang cukup lumayan dari 7 jadi 4,5%. Jadi bobot Goto itu ternyata masih hampir 5% lah, ya. Dan itu mendekati Astra Bapak Ibu. Astra 7,6, 5,68, 5,62. Nah, bobot perindustrian juga sama, ya. Sahamnya sama, tapi bobotnya turun. Ini seperti teknologi. Nah, bahan baku itu adalah sektor yang naiknya paling tinggi. Jadi dari 8 jadi 10%. Hampir 11 malah. Nah, kalau kita lihat karena ada penambahan saham baru ESA, dan juga secara umum hampir semua sahamnya mengalami kenaikan. MDKA naik 0,8, INTP naik, ini kurang lebih sama. Inco juga naik, Antam juga naik, BRPT juga naik, TPI naik, dan seterusnya. Jadi eh, terjadi kenaikan tidak hanya dari penambahan saham baru, tapi juga dari bobotnya masing-masing. Nah, sektor energi gimana? Energi itu kan kalau kita lihat di sini kebanyakan batu bara, Bapak Ibu, sama gas. Ya, Adaro batu bara, Akra ini isi bensin ya, apa transportasi bensin. Batu bara, batu bara, batu bara, minyak, gas, batu bara. Nah, batu bara ternyata bobotnya naik cuma 0,2%. Itu pun karena ada ketambahan saham baru dan beberapa penyesuaian. Jadi Adaro itu malah turun bobotnya. Tambahan Akra, ya, ini secara umum itu bobotnya menurun atau sama dibandingkan periode sebelumnya. Nah, kan sekarang ada, bukan sekarang sih, jadi pada saat video ini saya rekam, ada kekhawatiran bahwa harga batu bara di 2023 tidak sebaik harga batu bara di 2022. Dari Newcastle juga sudah kelihatan harganya turun. Kalau tahun lalu di 300-400, sekarang sudah berkisar di 200 sampai 300. Nah, ada kekhawatiran kalau misalnya batu bara outlook-nya jelek, apakah asing akan net sell? Kemudian kalau batu bara crash, kira-kira indeks bagaimana ya? Satu, harga Newcastle itu belum tentu harga di lapangan. Harga di lapangan itu menggunakan ICI dan biasanya lebih stabil, walaupun juga ngikutin harga dunia. Kemudian kalau harga batu bara apakah akan crash masih belum tahu, bisa ya bisa tidak, bisa juga malah naik gitu ya. Nah, kemudian kontribusi sektor energi sendiri terhadap LQ45 ternyata tidak banyak Bapak Ibu, cuma 5,83%. Jadi mau ini bagus sekali atau jelek sekali, terhadap indeksnya sendiri tidak terlalu kuat karena cuma 5,8. Yang tadi kita bahas saja barang baku 11%, ya. Teknologi 6, industri 7. Bahkan ini lebih besar daripada batu bara gitu ya. Nah, kemudian sektor yang paling besar itu adalah sektor keuangan, di mana ada yang keluar yaitu Bevin, ada yang masuk Saratoga. Bobotnya tidak banyak berubah ya, cuma 44 ke 45. Ya, naiknya kurang dari 1%. Nah, kalau kita perhatikan Bank BCA waktu itu hampir 15, sekarang 15,57. Kok bisa Pak? Ya, karena ini menggunakan evaluasi yang dia lakukan kalau nggak salah tanggal 24 atau 23 Januari. Sementara saya menggunakan harga 27 Januari. Kalau kita pakai pas pengumumannya keluar, biasanya dia pas. Jadi kemungkinan ada kenaikan harga saham yang menyebabkan bobotnya melebihi 15. Nah, kalau dia terus-menerus di atas 15, biasanya pada evaluasi minor yang berikutnya, yaitu dari apa Februari tambah 3 bulan lagi, sekitar bulan Mei, itu nanti akan ada adjustment terhadap bobot lembarnya itu. Nah, kalau kita lihat nomor satunya itu masih Bank BCA dan Bank BRI, ya, 15 dan 14. Ya, ini kebetulan saja sih. Mungkin pada tanggal ini ada perubahan harga karena berdasarkan harga pada Oktober lalu gedean BRI. Nah, kedua saham ini sudah mentok di 15%. Jadi dia naik-naik juga ya cuma 15 saja seperti itu. Nah, kemudian yang terbesar ketiga itu Bank Mandiri. Bobotnya semakin lama semakin besar karena harganya juga naik dari 8,9 ke 9,63. Nah, kalau yang lainnya ya BNI, sisanya terbagi rata seperti Arto, BRIS, SLTG. Jadi bank syariah terbesar, BRIS ini ternyata bobotnya juga masih belum besar ya Bapak Ibu. Karena faktor size-nya tidak sebesar Big Four, udah begitu bobot saham free float-nya masih dianggap terlalu kecil.
Nah, itulah yang menyebabkan walaupun size perusahaan besar, tapi bobotnya di dalam bursa mungkin belum bisa besar. Nah, semua saham yang saya sebutkan di sini itu bukan merupakan rekomendasi beli, jual, atau tahan. Ya. Kemudian bobot saham ini adalah hasil perhitungan antara lembar saham, harga saham, free float, dan adjustment-nya. Nah, lembar saham tidak banyak berubah, kecuali dia ada right issue, ada private placement. Kalau harga saham berubah setiap hari. Jadi kalau misalnya ada saham yang harganya rally terus, bisa saja dari yang katakan 3% jadi 7%, 8%. Ya. Bisa juga yang tadinya 15% kalau harganya crash itu juga turun jadi bawah. Jadi bobot ini adalah sesuatu yang dinamis. Tanggal berapa Anda ambil, ketika Anda lihat kembali, belum tentu angkanya sama. Nah, untuk itu Bapak Ibu perlu mengecek data di bursa ya. Soalnya bursa itu setiap 3 bulan sekali dia mengeluarkan ini berapa lembar dan seterusnya. Nah, mempelajari tentang pembobotan saham di bursa itu mungkin tidak penting bagi investor yang pendekatannya fundamental analisa saham. Tapi kalau bagi manajer investasi yang memiliki benchmark yang jelas, apakah itu IHSG, LQ45, IDX30, Serikahati, dan lain-lain, sangat penting bagi manajer investasi untuk mengetahui bagaimana cara suatu indeks dihitung. Nah, karena berdasarkan pemahamannya terhadap cara indeks dihitung, dia bisa menyusun portfolio yang kurang lebih bisa sama atau bahkan lebih baik dibandingkan indeks acuan tersebut. Nah, demikian sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.